Bagaimana caranya meningkatkan kepercayaan diri sehingga kita selalu termotivasi? Hai, saya Ronald Hutagalung. Selamat datang di channel Ronald Hutagalung, channel yang berisi banyak hal terkait dengan pengembangan diri, meningkatkan kepercayaan diri, juga berbagai macam tips dan teknik di dalam berkomunikasi. Setiap orang tentunya ingin senantiasa termotivasi di dalam melakukan hal apapun, karena tanpa motivasi biasanya kita mager, malas bergerak. Kita jadi do nothing gitu. Kita kemudian banyak rebahan dan akhirnya tidak mendapatkan apapun, termasuk yang kita inginkan. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita sehingga kita selalu termotivasi dalam melakukan sesuatu yang kita inginkan, dalam mencapai apa yang kita mau. Pada video kali ini saya akan bagikan 5 hal penting yang butuh kamu miliki agar kemudian kamu bisa meningkatkan kepercayaan di dalam diri dan terus termotivasi di dalam melakukan apapun. Kita akan mulai dari yang pertama. Kamu butuh untuk yakin 100% pada diri sendiri bahwa sesungguhnya ketika kamu diciptakan, kamu sudah diberikan semua hal yang dibutuhkan untuk sukses, semua hal yang dibutuhkan untuk berhasil, semua hal yang kamu butuhkan untuk mencapai apapun. Orang-orang yang saat ini telah mencapai apa yang mereka inginkan, sesungguhnya itu dikarenakan mereka sudah dibekali sejak awal oleh Tuhan yang Maha Kuasa apa yang mereka butuhkan untuk mencapai hal itu. Dan apa yang mereka peroleh juga sebenarnya ada pada diri kamu, ada pada diri kita, ada pada diri setiap orang. Apa itu? Setiap orang oleh Tuhan diberikan 2 hal sebagai modal dasar, sebagai modal awal untuk dia kembangkan hingga bisa menjadi apapun. Apa itu? Yang pertama adalah akal pikiran. Dengan akal pikiran, kita punya banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa mengerjakan hal yang awalnya kita tidak bisa kerjakan. Mungkin dengan cara apa? Pertama, belajar bagaimana melakukannya, kemudian melatihnya, hingga kemudian kita terampil. Atau bahkan untuk melakukan hal yang tidak kita ingin lakukan pun kita bisa mencapainya. Yaitu dengan misalnya melatih keterampilan kita di dalam bagaimana mempersuasi orang untuk mau melakukan apa yang kita ingin dia lakukan buat kita. Sehingga sesungguhnya dengan akal manusia, maka tidak ada hal yang tidak bisa kemudian kita capai. Yang butuh kita lakukan adalah bagaimana belajar, bagaimana menggunakan akal ini, memaksimalkan akal ini, dan memfokuskannya pada apa yang betul-betul kita inginkan. Modal kedua yang Tuhan sudah berikan kepada kita, pada setiap orang untuk meraih apapun yang dia inginkan adalah waktu. Kita diberi waktu yang sama dalam sehari 24 jam. Dan waktu inilah sebenarnya sumber daya yang kita punya yang kalau kita optimalkan dengan baik, maka akan membantu kita untuk meraih apapun yang kita inginkan. Orang-orang dengan pencapaian besar, orang-orang yang sudah lebih sukses dari kita, sesungguhnya mereka hanyalah orang-orang yang sama seperti kita, orang-orang biasa yang mampu mengoptimalkan 2 hal yang sudah Tuhan berikan, yaitu akal pikiran dan waktu. Nah, yakini bahwa sesungguhnya Tuhan sudah memberikan semua yang kita butuhkan untuk meraih apapun. Dan dengan keyakinan itu, harusnya kita jadi lebih percaya diri bahwa saya bisa menjadi apapun yang saya butuhkan. Saya bisa menjadi apapun yang saya inginkan. Karena semua yang saya butuhkan
sudah Tuhan berikan pada diri saya. Hal yang kedua yang kita butuh lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri kita agar terus termotivasi adalah kita butuh melihat bahwa dalam kehidupan ini apapun itu, maka seluruhnya sebenarnya hanyalah masalah keterampilan. Ya. Ketika kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, maka sesungguhnya yang terjadi bukan kita tidak pantas mendapatkan apa yang kita inginkan, namun kita belum terampil melakukan sesuatu yang membuat kita layak, pantas mendapatkan apa yang kita inginkan. Mereka-mereka yang sudah meraih apa yang kita inginkan, meraih sukses, meraih ketenaran, meraih penghasilan, meraih jabatan, maka sebenarnya mereka sama seperti kita, sama seperti manusia secara umum. Yang mereka lakukan adalah mereka telah lebih dulu mencari tahu, belajar, berlatih bagaimana memiliki keterampilan untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Sehingga dengan cara berpikir seperti ini, kita punya kepercayaan diri yang tinggi bahwa oke, sebenarnya saya itu bisa, saya itu mampu, saya itu dapat melakukan apapun yang saya ingin lakukan, memperoleh apapun yang saya ingin peroleh ketika saya mau belajar dan melatih keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan apa yang saya mau, apa yang saya inginkan tadi. Ketika segala sesuatu yang kita lihat di sekitar kita lihat sebagai keterampilan, maka sesungguhnya tidak ada alasan untuk kita menjadi tidak pede. Tidak ada alasan untuk kita kemudian merasa tidak berdaya. Orang menjadi kaya bukan dikarenakan dia memiliki garis keturunan kaya, karena nenek moyangnya kaya, karena kakek buyutnya kaya, karena orang tuanya kaya, karena mereka yang kaya raya sekarang pun ya pada awalnya adalah sama seperti orang kebanyakan, tidak punya apa-apa. Mereka yang punya karya besar juga pada awalnya adalah sama seperti orang kebanyakan itu. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis ketika masih kecil, sehingga mereka kemudian belajar, bisa baca, bisa menulis, dan menggunakan semua kemampuan otaknya untuk berpikir dan menghasilkan karya. Itulah yang membuat kemudian mereka bisa punya karya hebat, karena mereka menggunakan seluruh potensi yang Tuhan sudah berikan untuk dilatih menjadi sebuah keterampilan. Nah, hal yang ketiga yang butuh kita miliki agar dapat meningkatkan kepercayaan diri kita dan selalu termotivasi, yaitu adalah bagaimana kita senantiasa setiap hari berusaha untuk melakukan pencapaian-pencapaian sekecil apapun. Kadang kita senantiasa terjebak pada berpikir, kalau mau berhasil saya harus mencapai hal besar, kalau mau sukses saya harus melakukan hal yang besar. Padahal untuk mencapai sebuah perjalanan 1000 mil, selalu yang kita butuhkan di awal adalah langkah pertama. Nah, miliki yang namanya dorongan untuk menuntaskan, dorongan untuk mencapai hal-hal kecil dalam hidup ini. Hal-hal kecil yang terfokuskan, maka ibarat sebuah sinar laser, dia bisa membakar, dia bisa melubangi kertas tebal apapun itu. Pencapaian kecil yang kita lakukan hari ini adalah bata penyusun dari sukses besar yang akan kita dapatkan. Yang keempat, yaitu adalah kita butuh punya keyakinan, punya sikap dan mental bahwa tidak ada gagal dalam hidup ini. Yang ada adalah belajar.
Di saat kita sedang berupaya untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, mewujudkan apa yang mau kita capai, maka seringkali kita akan menemukan satu tantangan. Seringkali kita akan menemukan satu situasi yang sudah kita lakukan ternyata memberikan hasil yang tidak kita harapkan. Maka sangat penting bagi kita untuk melihat itu sebagai sebuah proses belajar. Tidak melihat itu sebagai sebuah proses gagal ataupun sebuah kegagalan. Karena ketika kita melihat itu sebagai sebuah kegagalan, yang terjadi akhirnya apa? Kita merasa bahwa diri kita tidak mampu, kita merasa bahwa diri kita tidak layak, kita merasa bahwa diri kita tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan. Namun ketika kita melihat ini sebagai sebuah proses belajar, yang terjadi apa? Otak kita akan kemudian berpikir, oke, hari ini saya tahu bahwa cara yang saya lakukan kemarin itu ternyata cara yang salah untuk mendapatkan apa yang saya mau. Hari ini saya jadi tahu bahwa ternyata ada cara yang keliru untuk memperoleh apa yang saya inginkan. Sehingga yang saya butuhkan hari ini adalah bagaimana belajar menemukan cara baru apa, langkah baru apa, strategi berbeda apa yang butuh saya ambil agar saya bisa mendapatkan apa yang saya mau, saya bisa memperoleh apa yang ingin saya capai. Sikap mental ini yang kemudian akan membawa kita menjadi orang yang senantiasa melihat setiap tantangan sebagai sebuah kesempatan untuk kita mengerahkan semua apa yang kita bisa di dalam melaluinya. Dan kepercayaan diri pun dengan sendirinya akan tumbuh dan meningkat, membuat kita senantiasa termotivasi di dalam mencapai apa yang kita mau. Hal yang kelima yaitu adalah kita butuh bagaimana senantiasa punya niat yang tulus di dalam melakukan sesuatu. Niat yang tulus akan menjadi pondasi kokoh bagi kepercayaan diri seseorang. Niat yang tulus yang kemudian itu dibesarkan dan diluaskan akan menjadi dorongan terbesar, dorongan terkuat, energi yang membuat kita ibaratnya tanpa kehabisan bahan bakar terus bergerak mencapai apa yang kita inginkan. Niatkan apapun yang kita lakukan itu untuk sebuah kebaikan, untuk membantu banyak orang, untuk memberikan kebermanfaatan. Maka dengan itu kita akan dapat terus meningkatkan kepercayaan diri kita dan terus termotivasi di dalam melakukan apapun. 5 hal bagaimana kita meningkatkan motivasi, meningkatkan kepercayaan diri. Yang pertama, yakini tentang semua potensi yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kedua, lihat hidup itu sebagai keterampilan dan setiap keterampilan bisa dipelajari. Kemudian yang ketiga, kita butuh bagaimana melihat bahwa pencapaian apapun, sekecil apapun, itu adalah hal penting untuk kita lakukan. Karena pencapaian kecil bisa menjadi bata penyusun bagi bangunan sukses besar yang sedang kita rancang. Kemudian yang keempat, tidak ada gagal teman. Yang ada adalah belajar. Ketika kita melakukan apapun dan kemudian belum berhasil, itu bukan gagal. Itu artinya kita belajar bahwa cara kita masih kurang tepat, cara kita masih kurang benar. Perbaiki, ganti strategi dan lakukan lagi. Dan yang kelima, kita butuh untuk senantiasa menjaga niat. Niatkan apapun yang kita lakukan itu tidak hanya untuk diri kita. Besarkan, ini untuk keluarga saya. Lebih besar lagi, ini untuk kebaikan banyak orang. Lebih besar lagi, ini untuk kebaikan dunia. Dan luaskan seluas-luasnya. Maka kita akan terus membuat diri kita menjadi orang yang lebih positif, lebih percaya diri dan terus termotivasi. Sampai jumpa, sukses selalu.